warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muftuha Rinjani di channel Anyway Uni Official. Oke, sekarang saya akan membahas tentang mata kuliah saya untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester dalam mata kuliah Lembaga Perekonomian Umat. Wah, Masya Allah. Saya akan membahas materi tentang koperasi syariah. Ada beberapa materi sebenarnya yang harus dibahas, tapi biar teman-temanku saja yang membahas yang lain-lainnya, karena diwajibkan hanya satu materi yang harus dibahas. Ada materi lainnya itu ada pegadaian syariah, ada koperasi syariah, ada leasing syariah, ada bank syariah, kemudian ada OPZ, BWI, dan juga apalagi yang belum disebut, aku lupa. Pokoknya masih banyak banget. Dan sekarang saya akan membahas tentang koperasi syariah secara singkat, jelas, padat, tapi detail insya Allah. Dan kalian jangan lupa like, comment, and subscribe. Oh iya, saya tag video ini tahu nggak pukul berapa? setengah satu guys, setengah dua. Karena kalau siang-siang itu di sini karena ruangannya nggak kedap suara, berisik banget, jadi saya bisa nge-tag malam-malam kayak gini. Dan orang sukses itu orang yang jam tidurnya sedikit guys, kayak yang Habibie ya, baru yang Habibie itu jam tidurnya sedikit guys. Jadi aku pengen niru yang Habibie insyaallah, supaya sukses bisa bikin pesawat terbang, amin. Biar nggak diterbangin dulu jatuh, hey. Oke, check it out. Pokoknya jangan ngantuk, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan kasih komentar, kritik dan sarannya. Aku butuh banget untuk perkembangan channel aku ya, di channel Anyway Uni Official, Anyway Uni. Terima kasih teman-teman, semoga materi ini bermanfaat untuk kalian semuanya, amin ya rabbal alamin. Jangan lupa tahajud. Sekarang jam berapa nih? Udah, lanjutkan. Pengertian koperasi syariah. Koperasi jasa keuangan syariah yaitu koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil syariah. Unit jasa keuangan syariah yaitu unit koperasi yang bergerak di bidang usaha, pembiayaan, investasi, dan simpanan dengan pola bagi hasil syariah sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang bersangkutan. Jadi itu sedikit penjelasan tentang koperasi syariah. Silahkan dibaca. Oke? Landasan hukum koperasi syariah. Ada 6 landasan hukum koperasi syariah. Salah satunya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Peraturan Pemerintah Republik Nomor 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi. Yang 5-nya lagi lihat di sini. Baca. Oke. Selamat membaca, jangan malas. Prinsip koperasi syariah ada berapa prinsip, kira-kira ada 8 prinsip koperasi syariah, yaitu yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Kedua, keputusan ditetapkan secara musyawarah dan dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen atau istiqomah. Yang ketiga, pengelolaan dilakukan secara transparan dan profesional. Yang keempat, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Yang kelima, pemberian balas jasa modal dilakukan secara terbatas dan profesional menurut sistem bagi hasil. Yang keenam, jujur, amanah, dan mandiri. Bukan nama bank, mandirinya, oke? Yang ketujuh, mengembangkan sumber daya manusia, sumber daya ekonomi, dan sumber daya informasi secara optimal. Dan yang kedelapan, yang terakhir adalah menjalin dan menguatkan kerjasama di antara anggota antar koperasi serta dengan dan atau lembaga lainnya. Jadi bukan hanya sesama koperasi, tapi lembaga-lembaga lainnya juga ya guys. Jadi koperasi syariah itu menjalin silaturahmi dengan lembaga-lembaga lainnya gitu. Dan tujuan koperasi syariah yang pertama itu membangun dan
mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya. Yang kedua, memperkuat kualitas sumber daya insani anggota agar menjadi lebih amanah, profesional atau patonah, konsisten dan konsekuen atau istiqomah dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan prinsip-prinsip syariah Islam. Yang ketiga, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Dan yang keempat, sebagai mediator antara menyandang dana dengan pengguna dana sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan harta. Tujuan koperasi syariah adalah koperasi syariah mempunyai tujuan, yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Jadi yang paling difokusin tuh kepada anggotanya, serta turut membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Dan guys, kalian harus tahu perbedaan koperasi syariah dengan koperasi konvensional. Jadi perbedaannya itu, pertama penjelasan koperasi konvensional. Koperasi konvensional memberikan bunga pada setiap masalah sebagai keuntungan koperasi. Jadi keuntungannya itu diambil dari bunga. Sedangkan pada koperasi syariah, bagi hasil adalah cara yang diambil untuk melayani para nasabahnya. Jadi kalau koperasi syariah itu sukarela, itu bagi hasil, bukan bunga. Kalau koperasi konvensional itu keuntungannya dari bunga-bunga. Bunga itu nggak boleh ya, riba itu namanya. Yang kedua, koperasi konvensional tidak menjadikan usahanya sebagai penerima dan penyalur zakat. Sedangkan koperasi syariah, zakat dianjurkan bagi para nasabahnya karena koperasi yang juga berfungsi sebagai institusi jiswaf. You know jiswaf? Jadi kalau koperasi konvensional itu nggak ada zakat-zakatan ya. Kalau koperasi syariah malah jadi penyalurnya, malah jadi yang berfungsi kayak apa ya, pokoknya sebagai institusi jiswaf, kayak Basnas gitu loh guys. Sumber dana koperasi syariah, yang pertama itu modal. Sumber dana jenis modal dapat berupa simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela anggota. Kemudian sumber dana kedua itu dari simpanan. Sumber dana jenis simpanan dapat berupa tabungan pembiayaan, simpanan berjangka mudorobah, dan tabungan koperasi mudorobah. Pembiayaan koperasi syariah, ada 7 macam pembiayaan dalam koperasi syariah. Pertama, musyarakah, kemudian mudorobah, lalu murabahah, ada istisna, salam, ada hasan, dan ada ijaroh. Ada istisna, hasan, ijaroh. Nah, musyarakah sendiri adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dan keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan kerugian itu tergantung kontribusi dana yang diberikan, baik non aset maupun uang gitu. Manajemen koperasi syariah dan koperasi konvensional, manajemennya itu sangat-sangat berbeda. Jadi koperasi syariah dalam operasionalnya memiliki komitmen terhadap nilai dan prinsip syariah yang mendekati fitrah sunnatullah, artinya sesuai dengan kebutuhan, potensi, kondisi, dan norma agama yang semestinya untuk menghindari ekstremitas ekonomi, kesalahan materialisme, maupun kapitalisme. Nah, sedangkan dalam koperasi konvensional, operasionalnya ditemukan beberapa nilai yang tampak dalam jati diri koperasi atau kooperatif identity. Jadi di sana itu ada kayak kapitalisme, ekstremitas ekonomi, kesalahan materialisme. Jadi di sana itu nggak baik, kurang baik, lebih baik yang syariah. Cukup sekian penjelasan singkat, jelas, padat tentang koperasi syariah. Jadi kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan juga minta kritikan ya. Subscribe, jangan lupa subscribe. Terima kasih untuk Budian yang telah memberikan tugas ini untuk kami. Semoga ibu selalu sukses, sehat juga.
dimanapun ibu berada, semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga wabah pandemi ini segera berakhir supaya kita bisa berjumpa lagi di kelas. Mungkinkah itu? Mungkinkah? Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.